Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Arifki dengan NIM 1902016159. Saya dari kelas HKI B. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai mata kuliah Basul Kutub, yang mana di sini saya menjabat bagian tentang syurutul musobih atau syarat sah barang yang diwasiatkan. Oke, baik, saya sebelumnya akan membacakan makronya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul musobih. Al musobihi huwa mahalul wasiyati alladhi yadharu atharuha fihi wa yashtarutu fihi syurutu ba'diha lisihatil wasiyah wa ba'duha linafadil wasiyah. Amma syurutul sihati fatadhkuruha fima yali. Syurutul sihatil wasiyah yushtaratu fil musobihi lisihatil wasiyati thalathatu syurutin. Al awwalu ayyakunal musobihi mimma yajri fihil irthu aw yasluha ayyakuna mahallal lita'aqudi hala hayatil musi. Asyartu tsani ayyakunal musabihi mala mutaqawaman fi haqqil musi wal musalahu wal mura'atu bil mali al mutaqawami. Al-malu alladhi abaha syar'u al-intifai bihi fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Fakana lahu hurmatun taqtadhil lizama mayya'tada alihi biddumani. Asyartu as-salith ayyakunal musabihi mawjudan fi milkil mausi waqata insya'il wasiyah. Jadi syarat dan rukun wasiat. Di dalam hukum Islam, syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Dan apabila dari salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi, maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan. Begitu pula apabila ada salah satu dari wasiat tersebut tidak terpenuhi, maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah. Di sini ada beberapa rukun wasiat. Yang pertama yaitu musi atau orang-orang yang berwasiat. Jadi orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah atau tidak ada paksaan. Setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya itu tidak sah. Adapun yang kedua yaitu musolahu atau orang-orang yang diberi wasiat. Di sini ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda dalam pidatonya pada tahun pembukaan Mekah, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak ada perselisihan di antara orang-orang yang mendengarkannya. Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris, maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu, jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Adapun izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan, karena harta yang telah diwariskan adalah harta milik orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela, hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan dengan syarat: 1. Izin dari ahli waris. Itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah balik dan berakal, sehat, serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu,
izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah. Yang kedua, ada izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup itu tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat. Oke, yang ketiga yaitu ada musobihi atau barang yang diwasiatkan. Di sini ada beberapa syarat dari harta atau barang yang akan diwasiatkan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu harta yang diwasiatkan harus ada pada waktu yang berwasiat itu meninggal dunia dan ketika sudah dialihkan kepada penerima wasiat. Yang kedua, harta yang diwasiatkan adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat. Dan yang ketiga, harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Di dalam hal ini dilarang mewasiatkan benda-benda haram seperti khamr dan lain sebagainya. Adapun yang keempat, kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalannya. Di sini semua imam mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan ini harus bisa dimiliki, seperti harta, rumah, dan seisinya. Sehingga tidak sah jika mewasiatkan benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki, seperti binatang, serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, itu seperti minuman keras, khamr, dan lain-lain. Jika si pemberi wasiat seorang muslim, sebab wasiat identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan di kebun. Pada dasarnya, barang yang dapat diwasiatkan oleh pewasiat adalah harta peninggalan yang sama dengan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Harta peninggalan ini oleh ulama fikih disebut tirkah. Adapun pengertian tirkah dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tetap dan benda-benda bergerak. Yang kedua, hak-hak kebendaan, seperti hak mendaya gunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi, pertanian maupun perkebunan. Yang ketiga, ada hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syurfah, atau hak-hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan. Yang keempat, benda-benda yang bersangkutan dengan hak-hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli oleh orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup, yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima. Adapun yang keempat yaitu sigot. Nah, sigot di sini artinya itu ijab atau pernyataan dan qabul penerimaan wasiat. Sigot wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seorang yang akan berwasiat atau penerima wasiat. Sigot wasiat sendiri terdiri dari ijab qabul. Ijab ialah kata-kata atau pertanyaan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan qabul ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda penerima dan persetujuannya. Ya, mungkin cukup itu sedikit penjelasan mengenai syarat sah barang yang diwasiatkan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.